Apa yang panjenengan lihat dari sosok Ansor ini kenapa perlu menjadi perhatian bagi panjenengan? Menjaga lahan tersebut tetap subur. Banyak petani yang tidak begitu paham terkait dengan dunia IT. Yang faktanya bahwa anak muda hari ini rela menjual sawah orang tuanya demi mengembangkan karir yang di luar pertanian maupun perkebunan. Nah, bahwasanya pertanian itu bukan hanya bagi masyarakat ataupun orang yang sekiranya di usianya itu di 45 tahun ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo pemirsa AB TV dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Muhammad Syahwal Ali akan membersamai panjenengan semuanya dalam beberapa menit ke depan, tentunya dalam topik pembahasan yang sangat menarik sekali dan lagi trending juga di wilayah Jawa Timur. Dan untuk program kali ini yaitu AB TV in Podcast, bukan sekedar bicara karena lebih dekat dan tentunya lebih paham. Seperti itu. Nah, tema dalam pembicaraan kita hari ini adalah strategi pengembangan pertanian dan perkebunan di wilayah Jawa Timur. Tentunya dengan tema yang seperti ini memberi ruang untuk membahas isu strategis dan tentunya sangat mendalam nantinya. Nah, terutama dalam sektor pertanian dan perkebunan sangat vital bagi ekonomi Jawa Timur. Karena kita tahu bahwa Jawa Timur itu surplus dalam bidang pertanian dan perkebunan. Ada banyak sektor yang menjadi unggulan. Sektor padi kita menjadi lumbung padi nasional, jagung kita kualitas dan kuantitas tertinggi se-Indonesia atau nasional. Dan tentunya ini menjadi perhatian khusus bagi kita semua, terutama nantinya akan diskusi lebih panjang lagi dengan narasumber kita yaitu Haji Denny Prasetya SE. Beliau adalah anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur yang tentunya membidangi perekonomian dan keuangan dari fraksi Partai Nasdem. Beliau juga ini kayaknya minta banget untuk disepil ya. Beliau adalah Ketua Bidang Pertanian dan Perkebunan PWGP Ansor Jawa Timur. Nah, langsung aja kita sapa ya. Pak Haji Denny Prasetya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah baik. Ini suasananya sangat mendukung sekali untuk kita berdiskusi, ngomongin soal pertanian, perkebunan di alam yang bebas. Jadi kita ya bukan hanya sekedar pada wacana, tapi ya kita langsung bersentuhan langsung dengan alam, dengan situasi dan kondisi yang tentunya sangat mendukung sekali pada siang hari ini. Nah, Pak Denny, saya ingin mengulik sedikit tentang panjenengan, terutama aktivitas sosial panjenengan di PWGP Ansor Jawa Timur. Nah, kenapa sih Pak Denny sampai hari ini panjenengan masih beraktivitas secara sosial terutama di GP Ansor? Ya, memang apa ya, kalau kita ulas mulai dari atas, seperti keluarga, mbah, orang tua itu kan keluarga besar dari NU. Bahkan orang tua saya pun juga masuk di kepengurusan pimpinan cabang gitu, di PCNU Kencong. Nah, dalam hal ini ada penyemangat juga bagi saya secara pribadi, karena masyarakat yang ada di Jawa Timur itu pun juga bicara terkait dengan NU itu kan banyak yang mengarah kepada petani. Nah, dalam hal ini tentu di situ juga ada tumbuhan harapan besar bahwasanya kalau kita amati Jawa Timur ini menjadi potensi surplusnya terkait dengan nilai produksi dari pertanian. Okay. Nah,
tentu di situ juga perlu juga dijaga. Jangan sampai dalam kita bertani misalkan nih surplus di tahun ini, di tahun 2025. Tetapi bagaimana dengan keberlangsungan untuk jangka panjangnya? Nah, untuk kedepannya di tahun 2025, 2026, 2026 sampai seterusnya. Tentu di situ juga perlu dijaga juga. Jangan sampai tahun ini kita surplus, di tahun-tahun berikutnya kita berkurang. Nah, karena potensi yang ada di Jawa Timur itu kurang lebih 1.200.000 hektar yang lahan produktif itu perlu juga adanya diolah tanahnya. Seperti misalkan kita tidak berpikir bahwasanya kalau bertani itu kita pupuk kimia terus. Pupuk kimia iya untuk menunjang nilai produksi. Tapi paling tidak bagaimana kita menjaga lahan tersebut tetap subur. Jangan sampai kita memupuk kimia tersebut dengan nantinya lahan tersebut juga akan terbakar. Nah, perlu adanya kayak kompos juga masuk untuk diolah, terus ada organik juga masuk ke sana untuk pengolahan lahannya, pH-nya juga perlu dijaga. Nah, dalam hal ini ada kayak semacam hadirnya pemerintah juga, memberikan edukasi, memberikan informasi bahwasanya kita ini harus menjaga lahan yang kita tanam. Tentu ini pun juga akan menjadi keberlangsungan. Torehan-torehan yang ada di Jawa Timur ini saya kira salah satunya ya terkait dengan ketahanan pangan ini, yang menjadi bidikan dari pemerintah Jawa Timur, pemerintah yang ada di pusat. Itu memang jangan sampai nanti begitu tahun-tahun berikutnya juga akan mengarah kepada pemerintah provinsi yang lainnya kan gitu. Karena saya juga berada di pemerintahan di provinsi Jawa Timur. Tentu itu juga paling tidak untuk mengingatkan kita bersama bahwasanya bertani ini paling tidak juga menjaga ekosistem, menjaga lahan. Tentu ya tujuannya memang harus ada keberlangsungan untuk jangka panjang. Apalagi dalam hal ini sekarang pembahasan terkait dengan RPJMD jangka menengah gitu kan, menengah daerah, bahwasanya ada program-program dari pemerintah pusat yang linear juga dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan masa pemerintahan Bu Gubernur dengan Pak Emil di periode 2025-2030 nanti. Nah, itu perlu juga terfikirkan mana yang linear dengan pemerintah pusat. Terkait dengan swasembada pangan, gitu kan. Nah, potensi yang ada di Jawa Timur itu sangat besar. Bicara terkait dengan ketahanan pangan, bicara terkait dengan swasembada pangan, bukan hanya di petani padi, jagung, tapi kan petani ikan pun juga masuk ke sana. Bahkan di perkebunan pun juga masuk ke sana. Tapi kenapa harus ansor, Pak Dewan? Yang dalam artian menjadi salah satu konsennya Panjenengan. Tentunya bukan hanya ansor ya yang menjadi bidang kawalannya Panjenengan, tetapi di ansor pun posisi Panjenengan ini sebagai ketua bidang pertanian dan perkebunan juga. Nah, kenapa? Apa yang Panjenengan lihat dari sosok ansor ini? Kenapa perlu menjadi perhatian bagi Panjenengan? Ya, awalnya kita kan bertemu, berkumpul bukan hanya di ansor gitu kan. Betul. Kalau di ansor memang sudah lama berprosesnya itu mulai dari IBNU, setelah itu usia mengarah kepada yang lebih mengarah kepada pemuda, akhirnya bergeser ke ansor di tingkatan PAC pada waktu pimpinan cabang. Setelah itu mengarah ke PC cabang, dan setelah itu juga mengarah hari ini berada di posisi di pimpinan wilayah Jawa Timur. Nah, tentu di situ dengan berkumpul dengan teman-teman ini kan, dengan rekan-rekan bukan hanya di ansor sebetulnya, ada komunitas-komunitas yang lainnya. Bahkan di sini juga tempat ini
berdiskusi pun juga ada dari teman-teman pemuda Muhammadiyah juga. Untuk sharing-sharing terkait dengan ya, membicarakan terkait dengan pertanian, perkebunan, macam-macam. Nah, dalam hal ini saya melihat yang ada di Jawa Timur itu kalau bicara terkait dengan dengan Nahdlatul Ulama, dengan NU, dengan Ansor, ini kan organisasi besar yang ada di Indonesia, bahkan di internasional kan. Betul. NU ini juga besar. Nah, saya melihat potensinya kalau di NU itu mayoritas petani. Iya. Ya kan? Bahkan sampai ke Banum-Banumnya. Iya. Baik itu Ansor, baik itu Fatayat, Muslimat, gitu. IPENU, Lajnah, lembaga-lembaga LP Ma'arif dan macam-macamnya itu, ada Pekardusa juga. Nah, potensi yang ada di daerah-daerah itu kan mayoritas ya petani. Petani, ada yang guru juga ada. Nah, dari situ kita melihat bahwasanya di Jawa Timur ini saya masuk di pimpinan wilayah gitu kan, di wilayah Ansor. Akhirnya saya tergugah sekaligus juga adanya instruksi dari pengurus pusat, Gus Ketum Adin, ada skema hari ini yang memang harus mensupport penuh dengan program pemerintah. Salah satunya gerakan pemuda Ansor yang ada di pusat, bahkan memerintahkan kepada kita khususnya di bidang pertanian perkebunan agar mengawal penuh terkait dengan program pemerintah pusat yang itu mengarah kepada swasembada pangan. Betul. Nah, kita juga mengarah ke sana, paling tidak tujuannya kita tahu bersama bahwasanya kita juga tidak berkeinginan mendatangkan barang-barang itu juga dari luar negeri. Kayak beras, kayak jagung, kedelai itu kan. Karena kita melihat potensinya yang ada di bawah itu kan juga sumber daya alamnya kan melimpah. Sebenarnya mumpuni banget gitu ya. Mumpuni banget, bahkan lebih ya. Iya. Hari ini kita khususnya di Ansor ya. Iya. Ini kan saya membedakan ada beberapa ini yang saya data. Iya. Khususnya di Ansor itu saya data memang betul. Saya realkan di 43 cabang di Jawa Timur, di Ansor itu potensi-potensi yang ada di PC itu kita petakan. Kita petakan mana ini yang benar-benar menjadi petani, mana yang menjadi petani mandiri, artinya petani mandiri, petani yang memang tercatat di database-nya Dinas Pertanian. Nah, itu kita lakukan. Setelah itu dari beberapa potensi-potensi itu pun kita masukkan di database-nya PW Ansor Jawa Timur. Setelah itu udah ketemu kita sondingkan juga dengan pemerintah pusat. Kita sondingkan juga dengan pemerintah pusat yang hari ini memang ada program terkait dengan ketahanan pangan. Hari ini ada program capaian swasembada pangan. Ada koperasi Merah Putih, satu desa satu koperasi. Nah, itu tujuannya paling tidak ada kontribusi dari sahabat-sahabat Ansor yang ada di bawah, di PCPC, di PAC, di pimpinan anak ranting ya yang ada di desa dan kelurahan. Itu paling tidak sekaligus juga mengukur kekuatan dari potensinya sahabat-sahabat. Nah, Pak Dewan, bicara soal pertanian dan perkebunan, tentu ini menjadi perhatian yang sangat serius bagi Provinsi Jawa Timur, karena tadi Panjenengan mengatakan bahwa ya memang hari ini Provinsi Jawa Timur dalam sektor tersebut itu mengalami surplus. Nah, tetapi kan di masa yang akan datang tentu harus mempertahankan prestasi ini, atau lebih baiknya lagi malah harus dikembangkan. Nah, kira-kira apa sih kendala-kendala dalam pengembangan sektor pertanian dan juga perkebunan ini di wilayah Jawa Timur? Jadi di pertanian ini yang perlu perlu kita gaungkan bersama, yaitu terkait dengan informasi-informasi terkini, update terkait dengan dunia pertanian, dunia perkebunan. Kalau pertanian, saya kira banyak
pelaku-pelaku petani itu yang berada di pemerintahan paling di akar, di bawah, di pelosok-pelosok. Betul, betul. Nah, itu pun juga banyak petani-petani yang kalau petaninya itu yang dengan kecenderungan dari pemuda-pemuda, petani milenial lah ya. Iya, iya. Gen Z misalkan. Itu pun sangat minim sekali yang ada kedekatan dengan dunia digital. Oh, begitu. Karena petani ini juga masih banyak petani yang tidak begitu paham terkait dengan dunia IT, dengan digital. Pentingnya apa Pak Dewan? Nah, karena pertanian dengan dunia digital ini apa? Ya, contoh kayak gini sekarang. Akses dari pemerintah pusat hari ini bagi penerima penerima kayak pupuk subsidi, terus bibit unggul. Iya. Nah, itu pun aksesnya hari ini kan pakai online. Betul, betul, betul. Ya, pakai online. Terus sekarang posisi misalkan kayak pada waktu panenan, ya, panenan itu butuh kayak semacam mesin yang namanya itu kayak transplanter ya. Iya. Transplanter itu yang masih tetap menjadi operatornya itu manusia. Tapi itu pun sudah beralih dari proses pada waktu yang konvensional. Pada waktu panenan itu hari ini begitu kita panen sekaligus sudah ada pembeda dari mesin tersebut. Misalkan ini padinya, misalkan ini sudah kayak batangnya, itu kan. Oh, sudah ada pemilahan tersendiri. Ada pemilahan tersendiri. Yang itu secara otomatis. Betul. Nah, dalam hal ini terkait dengan informasi-informasi yang sekiranya itu juga menjadi percepatan juga, menjadi percepatan terkait dengan masa tanam hari ini. Hari ini kan udah harus terpetakan. Betul. Terpetakan, misalkan di bulan 1 sampai bulan 3, bulan 4. Nah, ini masa tanamnya apa ini? Misalkan padi, misalkan. Padi itu paling tidak sekaligus juga dengan dunia digitalnya hari ini terintegrasi juga pemetaan. Pemetaan itu kan tidak bisa hanya dengan pakai oret-oretan gitu kan. Terintegrasi juga dengan BMKG. Ya kan, dengan cuaca terkini. Ya kan, dengan cuaca terkini itu pun juga dipadukan. Nah, informasi-informasi baik itu dari BMKG, dari pemerintah provinsi, dari kabupaten, ini kan harus dipahami betul. Kalau kita untuk melihat potensinya untuk capaian produksi yang lebih maksimal. Nah, kita ke perkebunan misalkan. Dunia hari ini terkait dengan perkebunan, contoh misalkan kayak kita tanam tebu, ya kan? Tanam tebu yang di situ hari ini juga menjadi swasembada gula. Itu pun proteksinya yang ada di Jawa Timur ini kan luar biasa sekali. Nah, petani-petani yang muda-muda, petani milenial, itu pun kalau tidak ditopang dengan mesin-mesin yang modern, terus tidak terintegrasikan dengan dunia digitalnya, dengan IT-nya, saya kira kita ini juga akan ketinggalan. Pasti itu sudah. Nah, kalau kita sudah melihat potensi yang ada di luar negeri misalkan ya, tapi saya tidak membedakan antara Indonesia dengan luar negeri. Tapi bagaimana kita kembali kepada daerah kita, karena sumber daya alamnya di negara kita itu melimpah, ya kan? Melimpah. Tapi apa salahnya kalau kita misalkan menyadap terus harus mencontoh gitu kan, melakukan banyak inovasi, melakukan dari yang konvensional mengarah kepada yang modern. Modernisasi itu sangat perlu sekali. Transformasi dari perubahan-perubahan ini untuk mengarah yang lebih baik, yang lebih percepatan juga. Itu kayaknya harus kita lakukan, termasuk juga dari dukungan dari pemuda-pemuda yang melek IT yang hari ini juga harus menjadi pemikiran kita bersama, yang kita kaitkan juga dengan program prioritasnya dari pemerintah pusat, Pak Presiden dan Wakil Presiden ini terkait dengan ketahanan pangan ini. Nah, ini kan menjadi pemikiran kita bersama, khususnya di Jawa Timur. Nah, bagaimana potensi untuk
apa untuk menjaga keberlangsungan jangka panjang ini, paling tidak nanti harapannya itu kita tidak hanya tertumpu kepada apa bahan seperti pupuknya pupuk kimia terus, ada juga organik, ada juga kompos yang itu pun juga menetralkan dari lahan pertanian itu sendiri. Ya, ini menarik sekali karena yang kita pahami Pak Dewan ini memang berangkatnya memang dari keluarga petani, terus juga kegiatan sosialnya memang dikhususkan dalam bidang pertanian dan perkebunan juga. Terus setelah itu beliau berangkat menjadi wakil rakyat, ya fokus lahan garapannya atau wilayah kerjanya juga ada di bidang pertanian. Nah ini saya kira ya sangat korelasi sekali, tetapi pada kenyataannya Pak Denny, barusan kita diskusi banyak tentang kemampuan anak muda kita hari ini, yang faktanya bahwa anak muda hari ini rela menjual sawah orang tuanya demi mengembangkan karir yang di luar pertanian maupun perkebunan. Nah, ini kan ada di situasi yang membingungkan juga bagi negara, karena mau bagaimanapun ya masa depan negara ini ada di tangan anak-anak muda. Tetapi kalau petani masih digambarkan sebagai sosok orang tua, keriput, tidak keren, berangkat ke sawah pagi, pulang siang, makannya di tengah sawah, itu kan bagi anak-anak muda hari ini itu kan bukan pekerjaan yang keren, Pak Dewan. Nah, kira-kira apa sih komentar panjenengan yang sudah bergelut di dunia ini sampai menjadi wakil rakyat hingga hari ini? Jadi petani itu kalau menurut saya sih secara pribadi petani itu keren. Kenapa kok keren? Karena hari ini kita berbudidaya di dunia pertanian itu bukan hanya spesifik mengarah kepada pertanian, tapi kita ada ada kemauan, ada merasa bahwasanya kita itu bangga, itu poinnya dulu. Terus kita implikasikan mengarah kepada pertaniannya. Kalau hari ini negara hadir, contoh misalkan kita kasih contoh seperti Koperasi Merah Putih hadir di satu desa satu koperasi. Betul. Ya, itu pun kita kan harus berpikir dengan era modern ini, dengan Indonesia emas di tahun 2045 itu kan harus apa sih kira-kira yang harus kita lakukan dimulai dari sekarang. Betul. Nah, kita tahu hari-hari ini negara kita, pemerintah pusat menggelontorkan menggelontorkan program yang hari ini itu pun juga dirasakan oleh petani. Terkait dengan pupuk bersubsidi itu saya kira sekarang sudah melimpah untuk pupuknya. Pupuk sudah melimpah. Setelah itu bibit unggul. Nah, bibit unggul ini sudah ditentukan oleh pemerintah. Bahwasanya kita tanam terkait dengan padi, jagung, pertanian, di perkebunan, bibitnya itu harus unggul. Sudah itu. Setelah itu peralatan yang mendukung terkait dengan peralatan modern, begitu ditanam, begitu dipanen, seperti kombin untuk panenan, transplanter itu untuk penanaman, yang pakai mesin, tetap operatornya kan tetap manusia. Betul. Nah, kita tahu bahwasanya hari ini juga terkait dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Padi misalkan itu 6.500. Jagung pun juga ditentukan oleh pemerintah. Iya. Itu kan. Nah, dalam hal ini kalau kita tidak berpikir untuk jangka panjangnya, berpikir untuk masa depan kita, saya kira ya memang tentu dari sisi lain mengejar cita-cita itu siapa sih yang melarang? Iya, betul. Tidak ada yang melarang itu. Dia kan ada di posisi yang dilematis juga. Betul. Tetapi paling tidak hari ini kalau kita amati bersama bahwasanya PHK merajalela. Betul. Itu kan. PHK merajalela, terus pemerintah sudah membuat grand desainnya terkait dengan pertanian dan perkebunan, ataupun swasembada pangan, ketahanan pangan, sampai harga-harga produksi pun juga sudah ditentukan. Ada kerjasama juga dari semua pemerintahan di semua tingkatan, baik itu bulognya juga menjadi penyetabil ya, yang saya kira itu pun juga ada kepastian harga dari pemerintah, peruntukannya untuk masyarakat, untuk petani
Yang itu pun juga tidak akan bergeser. Cuma hari ini memang menjadi tantangan kita bahwasanya kalau sudah digelontor terkait dengan program program dari pemerintah pusat, hari ini kita kita harus banyak-banyak memberikan informasi, memberikan sosialisasi bahwasanya pertanian itu bukan hanya bagi masyarakat ataupun orang yang sekiranya di usianya itu di 45 tahun ke atas. Tapi milenial itu pun juga dengan percepatan hari ini dibutuhkan, memang sangat dibutuhkan karena era-era digital hari ini yang cenderung itu juga dipegang oleh pemuda, oleh milenial dengan percepatan mau makan online. Nah, biasanya seperti itu. Iya. Mau minum juga online gitu kan. Mau kemana pun juga online. Pesan misalkan, oh iya saya mau pesan bibit misalkan, ya kan? Bibit apapun itu juga online. Nah, bagi masyarakat ataupun petani yang yang sepuh-sepuh, ini kan sudah lewat masanya. Nah, hari inilah yang kita hadir bahwasanya tentu itu pun juga tidak meninggalkan SOP yang sudah berlaku. Betul. Ya kan? Pupuknya sekian-sekian per hektar, setelah itu harus perawatannya itu juga ditentukan dengan sesuai dengan yang berlaku juga. Jangan sampai juga keluar dari standar operasional yang sudah dibakukan. Apalagi ada dukungan dorongan juga program-program pemerintah di semua tingkatan, baik itu pusat, provinsi kabupaten. Bahkan di kabupaten. Bahkan hari ini juga dituntut pemerintah kabupaten itu paling tidak potensi yang ada di daerah, di masing-masing desa itu harus dipetakan. Nah, sekaligus juga bukan hanya di padi, bukan hanya di jagung, tetapi dengan adanya kayak UMKM pun juga saya kira hari ini juga menjadi penentu juga, karena hadirnya koperasi Merah Putih, satu desa satu koperasi itu tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi, perputaran ekonomi, sekaligus juga mensejahterakan masyarakat yang ada di akar. Ya, ini menarik sekali. Jadi pembicaraan kita dari tadi memang di sektor pertanian dan lain-lainnya, dan juga berkesimpulan ada di peran serta anak-anak muda dalam meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian. Yang kita tahu bahwa anak-anak muda hari ini kecenderungannya adalah ya bukan saya mengatakan minim inovasi, tidak, tapi lebih kepada selalu menuntut pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan, yang pada akhirnya mematikan di tatanan inovasi dari anak muda itu sendiri. Nah, harap yang bisa dilakukan, karena yang kita pahami pemerintah hari ini sangat mendorong sekali perkembangan perekonomian di tingkat desa sekalipun dengan hadirnya Koperasi Merah Putih dan lain-lainnya. Nah, peran dari Komisi B Provinsi Jawa Timur ini, Bapak Dewan ya, terutama panjenengan karena ada di dalamnya juga, dalam mengawasi anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi. Nah, ini kira-kira sampai sejauh mana? Apakah terjadi banyak kebocoran karena masih dalam proses penyesuaian dan lain-lainnya, atau bagaimana Pak Dewan? Hari ini Komisi B yang paling utama adalah bagaimana membangun dari masyarakat di Jawa Timur itu terkait dengan Indonesia Emas 2045. Betul. Nah, itu targetnya kan harus step by step kan harus ketemu dulu. Apalagi hari ini juga pembahasan terkait dengan RPJMD jangka menengah itu yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur kan sedang dibahas. Nah, di situ juga nanti akan ada muncul juga terkait dengan anggaran. Kira-kira yang harus disiapkan itu untuk capaian-capaian target, misalkan, oh ini surplus terkait dengan padi, jagung, beras, tapi dengan keberlangsungan jangka menengah, jangka panjangnya inilah kira-kira apa potensinya. Nah, dari situ sudah, pemerintah sudah hadir, sudah mengalokasikan anggaran, sudah menyiapkan. Tinggal kita yang ada di bawah. Tinggal kita yang ada di bawah, potensi jangan sampai kita berpikiran, contoh misalnya kayak di Jepang. Di Jepang luar negeri lah. Di luar negeri itu budidaya ikan sambil dia bertani padi. Nah, itu juga dikolab. Nah, di kita
Itu kan kekurangan lahannya. Karena faktor kekurangan lahan sebenarnya ya. Di kita hamparannya juga luas, sumber daya alamnya melimpah, kita tanami apapun pasti akan tumbuh. Berarti kalau seperti itu sebenarnya kita bisa melampaui mereka dari sumber daya alam yang kita miliki. Betul. Saya pastikan itu kalau kita benar-benar menerapkan ya, benar-benar menerapkan sambil kita melihat potensinya yang ada di bawah, dipetakan, saya kira kesemuanya untuk ke depan itu tidak akan mendatangkan barang dari luar negeri. Nggih. Karena memang saking kayanya sumber daya alam kita ya. Iya betul, baik itu gula, baik itu padi, baik itu juga jagung, baik itu sayuran, kesemuanya lah. Iya. Potensi yang ada di negara kita itu luar biasa, apalagi di Jawa Timur. Melimpah kita ini. Iya. Tetapi kan seperti ini Bapak Dewan ya. Dalam artian ini kan lebih kepada ngomong mental nih, mentalnya masyarakat, mentalnya anak muda. Kalau lagi-lagi kalau ngomong sektor pertanian, sektor perkebunan, hanya beberapa contoh kasus saja yang itu bisa terbilang sukses. Dan gambarannya anak-anak muda hari ini ya tentang pertanian masih yang seperti tadi saya katakan. Nah, padahal kalau kita melihat di negara-negara yang lain, misalnya yang ketika dikatakan negara tersebut maju ya berarti desanya harus maju. Nah, ini kira-kira motivasi atau gambaran seperti apa yang bisa Bapak Dewan gambarkan ke depan untuk Indonesia ini, bahwa kita loh sebenarnya nggak usah kerja ke luar negeri, apalagi sama-sama kerja jadi petani, kita di sini saja loh sebenarnya sudah bisa. Nah, itu gimana komentarnya Bapak Dewan? Kalau saya sih simple sih. Kalau saya kaitkan dengan bola ya. Dengan bola. Saya beberapa tahun yang lalu suka nonton bola itu di Manchester United pada waktu masa zamannya David Beckham. Nah, hari ini David Beckham itu beralih kepada dunia pertanian. Oh begitu ya? Iya. Oh saya baru tahu ini malah. Nah, maka dari itu paling tidak selebritas yang paling di atas ya, pemain bola lagi internasional, itu kan sudah beralih kepada pertanian. Itu masih menganggap pertanian itu sangat penting sekali. Iya. Ya? Oh. Secara rasional udah pikirkan sudah. Iya. Seperti itu. Cuma hari ini memang kita harus kembali kepada desa ya. Kembali kepada desa karena pemerintah pusat itu juga menggelontorkan program tertuju kepada pemerintahan yang paling di akar. Nah, hari ini pula banyak teman-teman adik-adik ataupun rekan-rekan semuanya yang ada di desa, entah itu lulusan apalah, entah itu pendidikan, entah itu sarjana ekonomi, entah itu sarjana peternakan, pertanian, SPT, macam-macam. Itu kan semuanya akan ada di akar di desa. Betul. Nah, hari ini pula dengan program pemerintah pusat itu paling tidak harus peka. Harus peka, sekaligus juga inovasi-inovasi itu juga saya kira pasti ada lah bagi rekan-rekan, apalagi pemuda yang hari ini juga melek terkait dengan IT. Contoh misalkan melihat kesemuanya itu lewat YouTube bisa. Terus komunikasi cepat lewat WhatsApp, lewat IG, lewat macam-macam, itu pun juga Google, apalagi ada AI gitu kan. Betul. Udah potensi di Jawa Timur misalkan terkait dengan pertanian seperti apa. Itu kan juga bisa tinggal diketik, setelah itu muncul sudah. Nah, paling tidak masa sih kita kalah dengan AI? Betul. Sedangkan AI itu juga tidak bisa secara langsung nantinya bisa menerapkan. Yang menerapkan kembali kepada manusianya kembali itu sendiri. Kepada manusianya. Nah, kalau untuk acuan secara mendukung untuk mencari informasi yang tidak mengarah tepat tapi sudah mengarah kepada berarti saya harus termotivasi juga, harus ada juga dari situ. Nah, paling tidak dari situ, apalagi juga ada dukungan, support juga dari pemerintah di semua tingkatan, dan informasi-informasi itu juga cepat dari atas ke bawah. Biasanya itu yang mulai IT ya pemuda-pemuda ini. Nah, disitulah ambil peran bagi teman-teman pemuda yang sekaligus juga nanti menjadi generasi penerus untuk keberlangsungan yang akan datang.
Seperti luar biasa sekali. Nah, isu yang paling hangat juga Bapak Dewan terkait alih fungsi lahan nih, ya kan? Ini kan marak terjadi. Kalau mungkin di wilayah desa masih belum terasa. Kalau untuk di dapilnya Panjenengan ya, misalnya Lumajang sama Jember, karena memang potensi ke arah industrinya masih belum digambarkan mungkin ya Bapak. Tapi kan suatu saat nanti di masa yang akan datang, mungkin situasi tersebut akan berubah. Nah, bagaimana strateginya kira-kira dalam artian melawan ini alih fungsi lahan yang semakin marak hari ini. Misalnya nih kalau di wilayah Kabupaten Lumajang banyak yang di pinggiran-pinggiran kota lahan pertanian sudah menjadi perumahan, sudah menjadi pabrik, lahan industri dan lain-lainnya. Apalagi di Jember ya, saya kira yang notabene secara perekonomian jauh lebih tinggi mungkin daripada kabupaten sebelahnya. Nah itu kira-kira bagaimana Bapak Dewan? Ya, kalau menurut saya terkait dengan kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, 38 kabupaten kota. Ya, ya. Kembali kepada tata ruang ya. Iya, iya. Kembali ke tata ruang yang ada di daerah masing-masing dan sekaligus kita harus berpikir terkait dengan jangka panjang juga. Iya, iya, iya. Terkait dengan tata ruang, melihat potensinya yang ada di daerah masing-masing itu perlu juga dipetakan. Perlu juga dipetakan sekaligus juga mana yang ini tidak bisa untuk dibuat industri. Nah, itu juga harus muncul juga. Nah, sekaligus untuk jangka panjangnya, hari ini pula kita harus berpikir, karena kita kan untuk pengembangan industri itu pun juga bukan tidak diperbolehkan. Iya, iya. Diperbolehkan, tapi kan harus tepat ya. Iya, tepat juga dan mengikuti aturan. Betul. Nah, potensi lahan sawah itu pun juga tergerus, misalkan kemungkinan pasti terjadi. Pasti ya. Pasti akan terjadi. Tetapi kembali kepada kita untuk berpikir jangka panjangnya, bagaimana kita bertani itu pun juga. Kalau hari ini kita hitung misalkan kurang lebih 1.200.000 hektar. Bagaimana untuk tahun yang akan datang itu tetap 1.200.000 hektar, tetapi nilai produksinya itu juga tetap. Nah, betul. Kan gitu. Iya, misalkan produksinya 10 juta ton misalkan ya, 10 juta ton. Paling tidak di tahun berikutnya itu pun juga tetap di 10 juta ton. Nah, itu pun juga ada olahan-olahan yang harus diterapkan dan dipastikan bahwasanya kalau seandainya pakai pupuk kimia terus tanpa adanya kompos, tanpa adanya organik, itu pun juga akan mempengaruhi juga. Nah, bagaimana untuk kompos ini juga berjalan, juga hadir, organik pun juga hadir gitu kan, betul. Untuk menjaga ekosistem juga agar kesuburan tanah pun juga terjaga. Nah, itulah yang paling penting. Jangan sampai hari ini kita surplus, tahun ini kita surplus, di tahun berikutnya kita menurun dengan ketetapan lahan yang dimiliki ya, yang diolah. Iya. Wah, ini menarik sekali kalau kita bicara soal pertanian dan perkebunan, memang tidak ada habisnya. Karena mau bagaimanapun pada dasarnya manusia itu tetap butuh makan, dan ini menjadi salah satu sektor yang tidak akan pernah ada matinya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, terakhir Bapak Dewan, saya ingin ada pesan dari Panjenengan kepada generasi muda kita yang ingin terjun di dunia pertanian dan perkebunan tapi masih malu-malu, masih ada gengsinya. Nah, itu kira-kira bagaimana Bapak Dewan? Apa yang kita tanam pasti kita akan memanen kan, seperti itu. Betul. Apapun itu sudah tanamannya, misalkan kita tanam padi, ya pasti nanti kita akan pasti panennya juga panen padi. Nah, itu kejujuran dari petani. Iya. Tidak mungkin kita tanam padi terus kita panennya pun juga panen jagung. Berarti itu ngambil ke sebelah. Iya. Jadi kita tetap berfokus kepada dunia pertanian yang sekaligus juga menjadi menjadi ruhnya dari dari ketahanan nasional juga, bukan hanya Pak TNI saja yang menjaga ketahanan. Petani pun juga menjaga ketahanan, tapi ketahanan pangan. Iya. Itu salah satunya. Paling tidak kita harus berproses. Kalau tidak mulai dari sekarang, Indonesia emas tidak akan tercapai. Jadi mulailah dari sekarang
untuk bertani, bercocok tanam, dan sekaligus pemuda-pemuda yang inilah yang sekarang ini menjadi generasi penerus bangsa. Betul. Yes, terima kasih banyak Bapak Dewan, ini ternyata diskusinya luar biasa sekali. Sebenarnya sih banyak yang perlu kita diskusikan, mungkin di next episode kita bisa lebih yang spesifik lagi. Dan teman-teman generasi muda terutama di Jawa Timur, ayolah jangan sampai kita kehilangan jati diri atau identitas kewilayahan kita. Misalnya kalau Probolinggo itu terkenal dengan mangganya, ya jangan sampai mangganya malah impor dari negara lain. Malang dengan apelnya, terus Lumajang dengan kota pisangnya. Kalau Jember mungkin dengan jeruk, potensi jeruk dan wilayah durian dan kopi juga masuk. Kopi. Nah, itu potensi kewilayahan itu jangan sampai kita menghilangkan. Karena pada dasarnya itu sebagai tonggak perekonomian, hidupnya perekonomian di sebuah wilayah. Nah, kalau katanya Mbah Hasyim Asy'ari, beliau pernah mengatakan bahwa petani itu adalah penolong negeri karena peran penting seorang petani dalam menyediakan pangan dan menjaga keberlangsungan hidup masyarakat. Nah, terima kasih banyak Pak Denny, siapa tadi lupa saya namanya. Prasetya. Pak Denny Prasetya, kita berjumpa kembali di next episode. Dan untuk teman-teman ABTV yang setia menemani kita semua, saya Syahwal Ali, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.